Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kelima ini di fisika 2 ya. Kita akan bahas terkait potensial listrik masih di pembahasan listrik statis. Baik, di potensial listrik ini potensial listrik ini berhubungan dengan medan gaya kolom, di mana medan gaya kolom ini memiliki kemiripan dengan medan gaya gravitasi. Jadi keduanya ini memiliki bentuk yang di situ hubungannya berbanding terbalik kuadrat, ini F gitu, berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. F ini adalah gaya, ya, besar, R adalah jarak. Nah, sebagaimana halnya medan gaya gravitasi, medan gaya kolom ini juga merupakan suatu medan gaya yang bersifat konservatif. Gerak partikel bermuatan Q dalam ruang bermedan listrik dapat dianalogikan dengan gerak partikel bermassa M dalam ruang bermedan gravitasi. Jadi perilaku ataupun rumus antara listrik dengan massa ya, massa atau apa di massa ya, massa dengan listrik itu memiliki perilaku bisa dianalogikan sama. Nah, untuk medan gaya yang bersifat konservatif ini dapat didefinisikan suatu besaran skalar ya, yang disebut sebagai potensial. Terkait medan listrik, fungsi potensial tersebut adalah potensial listrik atau electric potential. Bisa disimbolkan V, huruf V besar. Energi potensial listrik. Nah, untuk memindahkan suatu muatan ya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam pengaruh medan listrik, tentunya ini pasti diperlukan sejumlah usaha. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya adalah, nah ini seperti di hukum Newton nih, hukum Coulomb dengan hukum Newton ini memiliki kesamaan yang banyak. Jadi untuk usaha pun di listrik ya, yang dilakukan oleh listrik itu memiliki kesamaan juga dalam rumusannya. Nah, gaya Coulomb ini merupakan gaya konservatif kan ya. Nah, untuk medan gaya konservatif, integral lintasannya hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Nah, di sini posisi awalnya A, posisi akhirnya B. Nah, di sini pakai integral, makanya di sini pakai integral tertentu ya, dengan batasan A sampai dengan B. Integral dari A sampai B yang diintegralkan adalah ini fungsi F ya, gaya. Kemudian diintegralkan terhadap S. S itu sendiri adalah jarak. Atau sama dengan delta O. O-nya itu merupakan suatu fungsi energi potensial bergantung pada posisi. Nah, satuan energi potensial listrik ya dalam tatanan internasional itu menggunakan joule. Ya, semua satuan energi itu joule ya, baik itu yang dihukum Newton maupun hukum Coulomb. Beda energi potensial antara dua buah titik ini sama dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda melawan medan gaya tersebut. Nah, pernyataan ini bisa dirumuskan dalam rumusan matematis seperti ini. UB ini usaha yang ada di P, titik G kurangi
yang ada di titik A sama dengan minus W. W-nya di sini bukan berat ya, tapi bukan W, bukan berat. Ini di sini usaha kerja minus W AB sama dengan minus integral tertentu dari A sampai dengan B fungsi saya diintegrasikan terhadap S di sini. Kemudian setelah itu rumusannya diuraikan seperti ini. UP minus UA sama dengan minus Q yang bermuatan integral tertentu dari A sampai B E kali ds. E-nya apa? E-nya adalah medan listrik. Nah, kemudian dari sini Q-nya ini, minus Q ini bisa pindah ruas ke ruas kiri ya. Jadi masing-masing memiliki penyebut Q. Ya. UB dan UA-nya memiliki penyebut Q. Situ di ruas kiri ini. Nah, kemudian di sini sama dengan ruas kanannya berkurang hilang Q-nya itu karena beda ruas. Kemudian di sini dinyatakan bahwa energi potensial listrik persatuan muatan disebut potensial listriknya. Nah, inilah yang disebut rumusan yang ini nih, hasil penguraian rumus yang di atas ini tadi dari energi potensial listrik. Tentunya menjadi rumusan seperti ini. Nah, satuan potensial listrik dalam satuan internasional itu satuannya adalah joule per coulomb atau yang paling sering adalah volt karena biasanya diistilahkan dengan voltase gitu ya, volt atau newton coulomb meter. Nah, berikutnya masih di energi potensial listrik. Beda potensial listrik antara dua titik ini dapat dipahami sebagai usaha yang diperlukan untuk melawan medan dari gaya kolom dan memindahkan satu satuan muatan dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, seperti ini rumusannya kan tadi ya, sudah diuraikan menjadi bentuk rumusan seperti ini. Ini adalah beda potensial ya, antara A dengan B, ditandai dengan minus di sini. Ini adalah selisih potensial gitu ya. Beda potensial itu adalah selisih potensial antara titik A dengan titik B atau titik pertama dengan titik kedua. Gitu. Ini sama dengan minus integral tertentu dari A sampai B ya. A sampai B karena titiknya antara A dan B. Yang diintegralkan adalah medan listriknya diintegrasikan terhadap S. Ya, ini di samping kanannya ini adalah ilustrasi dari potensial listrik. Di sini titik A, di sini titik B, ada muatannya Q, plus ya, arahnya ke sini, dan ini adalah garis medan listriknya. Garis medan listriknya yang warna biru lurus ini, ada beberapa ini. Ini adalah lintasan geraknya yang belok ini dari A ke B. Dan ini adalah kino E-nya medan listriknya. Oke, tinjau medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan titik. Nah, ini pakai rumusnya tadi ini ya. Kemudian dicampurkan kembali, E itu sendiri adalah medan listrik, maka rumusnya adalah KQ per R kuadrat. Nah, KQ-nya keluar dari dalam integrasinya ya, dari keluar di sini. Kemudian karena yang diintegralkan itu ada terhadap R di sini, jarak ya, maka di sini batasannya dari RA sampai RB gitu. RA sampai RB. Maka kaki kali integral ya berarti integral tertentu ya, maka 1/RB ya, batasan atasnya dulu dikurangi dengan batasan bawahnya seperti itu ya, dalam kalkulus.
Oke, jika diambil acuan di suatu titik tertentu, misal tangga dengan potensial tertentu, misal 0, maka anggaplah VB-nya adalah 0 gitu, potensial di titik B-nya 0, minus VA sama dengan K per L dengan batasan RA sampai dengan tak hingga, maka dimasukkanlah setelah ini ya, batas atas batas bawahnya dimasukkan, batas atasnya dulu, dan dikurangi dengan batas bawahnya seperti ini. Nah, maka bentuk rumusnya menjadi seperti ini, minus K kali V per RA. Nah, diperolehlah PA itu sendiri sama dengan K V per RA. Ini adalah potensial listrik pada jarak RA dari suatu muatan titik V. Nah, ini ilustrasi beda potensial ya, ada potensial rendah, potensial tinggi, seperti itu. Nah, tadi kan di rumus potensial listrik itu VA VB, VB minus VA gitu. Nah, anggaplah ini adalah VB-nya, ini adalah VA-nya. Nah, maaf, ini VA-nya, ini VB-nya. Nah, di sini B. Nah, di sini analogi potensial listrik dan potensial gravitasi bisa diilustrasikan gambar seperti ini. Nah, ini ya, soalnya kalau yang ini potensial listrik kan ya, maaf, ini adalah potensial gravitasi ya, M kali G, F dari F. Sebenarnya M kali A karena gravitas bebas menjadi M kali G. Nah, kemudian yang ini adalah potensial listrik. Kayak dari potensial listriknya Q, F sama dengan Q 0 kali E gitu. Nah, ilustrasinya seperti ini, sama antara potensial listrik dan potensial gravitasi. Ini adalah hukum kolom. Ini adalah hukum Newton. Besaran potensial listrik di suatu tempat hanya mempunyai makna jika dibandingkan dengan potensial di tempat lain, gitu. Ada VAPB tadi. Jadi yang mempunyai makna basis ini adalah beda potensial ya. Ada tempat yang digunakan sebagai acuan, dua acuan, titik A, titik B, gitu, titik 1, titik 2. Beda potensial listrik antara dua ukur titik ini tadi merupakan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan benda dari satu titik ke titik lain melawan medan gaya kolom. Gitu. Nah, untuk potensial listrik di suatu titik ini nanti sama dengan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik acuan, biasanya diambil pada tangga ke titik yang dimaksud. Potensial listrik akibat beberapa muatan titik seperti ini. Jadi jika terdapat beberapa muatan titik gitu, maka potensial listrik total di suatu tempat dapat diperoleh menggunakan prinsip superposisi atau penjumlahan potensial listrik yang disebabkan oleh masing-masing muatan titik. Potensial listrik ini adalah merupakan besaran skalar, jadi tidak memiliki bukan besaran vektor. Di VA ini sama dengan maka jumlahan dari VA satu dengan VA yang lain berjumlah banyaknya muatan gitu ya. Gitu. Nah, bisa disarikan seperti ini. K sigma jumlah ini ya, sigma jumlah I mulai startnya dari 1 hingga sampai ke N, K kali QI per R A QI. I-nya ini adalah ini ya, dia berjalan mulai dari 1 sampai ke N. Kalau di pemrograman ini berarti proses pengulangan atau looping mulai dari I sampai ke N berjalannya. Nah, di sini ada catatan potensial acuan sama dengan 0 diambil pada pasta indah. Contoh soal, tentukanlah potensial listrik di titik A dan B akibat kedua muatan ini, ya, muatan ini. Yang satunya plus, satunya minus. Yang satunya positif 8 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Yang ini minus 8 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Ini ada titik A, titik B, yang dengan jarak masing-masing seperti ini.
ini terhadap ini 0,2, ini terhadap ini 0,2, ini terhadap ini 0,4. Oke, pembahasannya seperti ini. Potensial di titik A, ya, PA sama dengan Q, K kali Q1 per RA1 ditambah K2 per RA2. Kenapa ada sampai 2 ini ya? Karena tadi kan di sini ini ya tujuannya ini apa A ini terhadap ini berapa, terhadap ini berapa. Oke. Nah, di sini sama dengan K kali 8 kali 10 pangkat minus 11 minus 9 kolom per per R-nya RA1. RA1 yang mana? RA1 adalah ini ya, jarak dari A ini ke muatan yang plus ini. Ini 0,2. Nah, 0,2. Kemudian berikutnya yang ini kan kaki 2 per RA2. Nah, K-nya keluar ya, karena sama K yang ini dengan ini. Kaki 2-nya itu adalah ini, yaitu minus 8 kali 10 pangkat minus 9. Nah, ini kan minus 8 per berapa? Per RA2. RA2 yang mana? RA2 adalah jarak dari A ini sampai dengan ke muatannya 2 ini. Ini berapa? 0,2 ditambah 0,4. Berarti 0,6. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata kurang lebih potensial di titik A itu adalah ya, ini dengan simbol seperti ini berarti mendekati ya. Artinya tidak fix dari 240 volt tapi mendekati 240 volt dengan pembulatan. Kemudian potensial di titik Q, maaf di titik B ya, PP, bukan PP, sama dengan KQ1 per RB1 ditambah KQ2 per RB2 seperti itu ya. Nah, K-nya kembali seperti yang tadi keluar dari ini dari kurung ini K, kemudian Q1-nya ini ya sama dengan di atas ini per, nah R-nya yang beda. Ini tadi 0,2, RB1 itu mana? RB1 itu adalah jarak dari B ke sini nih, ke muatan 1. Berapa? 0,2 tambah 0,2 berarti 0,4. Kemudian ditambahkan dengan kaki 2. Q2 adalah minus 8 ini. Kemudian dibagi dengan apa? Dengan jarak B2, RB2. RB2 itu mana? RB2 adalah jarak antara titik B ke muatan kedua. Ini berapa ini? 0,4. Dan ini dengan ini sama ya. Tapi asalnya berbeda. Ini setelah dihitung-hitung ya ternyata sama dengan 0 gitu. Kenapa 0? Ini kan sama persis ya. Misalnya ini dengan ini cuma beda tanda, maka ini dikurangi ini habis ya, 0 volt. Ini potensialnya 0 di titik B ini. Kemudian energi potensial sistem ini sama dengan usaha yang diperlukan untuk menyusun muatan-muatan tersebut. Itu sama dengan U12 ditambah U13 ditambah U23. Jadi ini bukan U12, U13, U23 bukan. Tapi U12, U13, U23. Nah, U12 ini sama dengan bisa didapatkan Q2 kali V di posisi Q2 akibat Q1 seperti itu. Kemudian ditambah U13. U13 adalah Q3 dikali V di posisi Q3 akibat Q1. Kemudian ditambahkan dengan U23. U23 adalah Q3 kali V di posisi Q3 akibat Q2. Nah, kemudian K-nya adalah K-nya bisa keluar kan karena kali masing-masing suku ini nanti sama besar ya persantannya. Kemudian Q1, Q2 gitu.
Di sini P di posisi Q2 akibat Q1 berarti Q1 kali Q2 per R12 ya. R12 kan indeksnya kan 12. Ditambah Q1 Q3 ini terhadapnya perkalian ya, Q1 kali Q3 per R13 ditambah Q2 kali Q3 per R23. Nah, selanjutnya Q1 itu kan diketahui positif Q ya. Jadi Q2-nya adalah minus 4Q gitu ya. Maka minus 4 apa Q kali Q maka menjadi minus 4Q kuadrat gitu. Mungkin juga yang ini Q1 kali Q3 menjadi 2Q kuadrat. Jadi Q1 kali Q3, nah Q1-nya adalah positif Q, Q3-nya adalah positif 2Q. Maka Q kali 2Q menjadi 2Q kuadrat. Misalnya jadi seperti itu. Per berapa? Per D. Berapa D? Kebetulan jaraknya sama ya. Ini menjadi segitiga sama sisi kan. Itu dengan jarak D, D. Per D semua. Artinya D semua. Kemudian yang ini minus 8Q2 ini ya, dari muatan Q2 dikalikan muatan Q3 seperti cara ini tadi, maka hasilnya total ini hasilnya minus 10 kali Q pangkat 2 per D. Nah, hasil akhirnya adalah minus 18,75 kali 10 pangkat minus 15 Joule. Oke, sekarang permukaan ekuipotensial. Posisi dalam ruang yang nilai potensial sama membentuk nilai potensial yang sama membentuk suatu permukaan ekuipotensial kasus untuk yang 3 dimensi atau berupa garis ekuipotensial ini untuk kasus 2 dimensi. Jadi yang 2 dimensi berupa garis, yang 3 dimensi berupa permukaan. Nah, untuk muatan yang 3D ya 3 dimensi permukaan ekuipotensial ini akan berbentuk permukaan bola seperti yang digambar ini. Ini adalah permukaan ekuipotensial. Sedangkan yang ini ya, ini bentuk lingkaran-lingkaran ini adalah garis-garis potensial. Ini juga. Nah, garis-garis medan ini tegak lurus permukaan atau garis-garis ekuipotensial. Potensial listrik dan medan listrik ya. Jika diketahui medan listrik E, maka potensial listrik dapat diperoleh dengan mengingat pengertian energi potensial listrik sebagai berikut. Delta V ya, delta atau beda potensial sama dengan VB minus VA sama dengan minus integral tertentu sampai V dan listrik kali medan listrik diintegralkan terhadap S ya. Untuk medan listrik yang konstan dan berarah searah ds maka akan diperoleh seperti ini. Rumusannya berubah seperti ini, minus E kali delta S A B. E nya ini pindah ruas kan, maka menjadi delta V ini pindah apa delta S yang ini pindah ruas ke kiri adalah maka delta S nya berada di bawah karena perkalian menjadi pembagian pindah ruas, minusnya pindah juga. Dua buah keping logam bermuatan masing-masing mempunyai rapat muatan positif tau dan minus tau. Dan ini simbol ini ada yang menyebut tau atau sigma kecil. Berapakah beda potensial antara kedua keping ini? Jika jarak kedua keping tersebut adalah D. Ini. Nah, di sini diberi nama daerah yang ini adalah daerah 1, yang tengahnya adalah daerah 2, yang ini adalah daerah 3.
Medan listrik dekat permukaan lempeng ini bisa dicari dengan seperti ini. Kemudian medan listrik di daerah 1 dan 3 jadi seperti ini. Ini minus, ini plus. Maka saling menghilangkan dengan besaran yang sama kan. Maka hasilnya 0. Dan medan listrik di daerah 2 jadi seperti ini. Nah, VD minus V0 ya, itu maka hasilnya adalah minus integral 0 sampai D ya. Kenapa 0 sampai D? Ini titik acuannya 0 dan D. Medan listrik ya, kali integralkan terhadap X. Gitu. Maka menjadi seperti ini, minus tau per sigma 0 kali X. Nah, X-nya dibatasi dari 0 sampai D ya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, beda potensial antara kedua topeng ini maka bisa dicari dari geografi sama dengan ini O kali D per sigma 0. Nah, sekarang potensial listrik akibat dipol listrik. Nah, ingat bahwa potensial listrik ini adalah besaran skalar ya, tidak memiliki arah. Dipol, dua muatan titik dengan besar sama tapi jenis berbeda. PP ya, yang ada di potensial listrik yang ada di P ini sama dengan V plus ditambah V minus. Gitu. Nah, V plus adalah positif per R positif, ya. R positif yang ini, Q positif adalah yang ini, ditambah minus Q per R minus. Minus Q adalah yang di sini, R minus adalah yang ini. Nah, sama dengan K kali Q kurung buka, ya. Ini kurung bukanya adalah perkalian ya, terhadap kaki. R minus dikurangi R plus per R positif kali R negatif. Ini kan belum sama penyebutnya, disamakan penyebutnya seperti ini. Maka kedua pecahan ini kan menjadi dua pecahan. Kalau belum sama penyebutnya, maka yang ini dikalikan R positif, R negatif ya, ini dikalikan di sini. R positifnya ini nanti dikalikan seperti ini, maka menjadi bentukan seperti ini. Nah, untuk kasus titik P yang jauh dari dipol tersebut ya, disebut seperti ini adalah R ini sangat besar, lebih besar, sangat besar terhadap D ini. Artinya R ini, jarak ini itu dari titik ini sampai dengan titik P ini sangat berbeda jauh dengan D gitu. Maka dapat digunakan pendekatan seperti ini. R minus itu kurang lebih atau mendekati atau sama dengan R plus yang mendekati sama dengan R positif. Jarak yang ini, yang atas biru hijau yang atas ini sama dengan hampir sama dengan jarak yang di hijau yang bawah ini garis bawah. Atau sama dengan R, atau yang sama dengan yang tengah ini. Dan R positif minus R negatif dikurangi R positif itu sama kurang lebih panjangnya adalah D kali cos theta. D cos theta mana? D cos theta itu nah, VP ini kurang lebih bisa dijabarkan namanya K kali Q D cos theta per R kuadrat. Gitu. Theta-nya adalah yang ini. Oke. Bila dinyatakan dengan momen dipol P, ya, PP tadi dari pendekatan rumusnya adalah pendekatan K kali P cos theta per R kuadrat.
Distribusi muatan kontinu dapat dipandang sebagai kumpulan sangat banyak muatan titik, disebut sebagai elemen muatan. Nah, VA sama dengan, maka bisa disimpulkan VA itu sama dengan VA Q1 ditambah VA Q2 ditambah VA Q3 sejumlah banyak muatannya kan. Sejumlah banyak Q atau banyak muatannya. Nah, ini nanti berjalan dari I sampai ke N seperti yang tadi looping ya. Maka indeks I ini berjalan. Ini bisa Q1, bisa Q2 tergantung ini kayak ini. Nah, potensial listrik oleh distribusi muatan kontinu ya, kalau kontinu ya. Kalau yang ini kan diskrit ya, seperti ini. Tanda hitung. Nah, kalau kontinu seperti apa? Kontinu itu berarti kan berlaku kalau di kalkulus fungsi yang kontinu itu bisa diintegralkan, bisa diturunkan. Di sini bisa jumlahan ini bisa di jumlah yang ini tadi bisa dibuat bentuk, ubah bentuk menjadi K integral dq per R seperti ini. Karena fungsinya kontinu. Saking banyaknya kan dapat dipandang sebagai kumpulan yang sangat banyak muatan titik. Nah, itu kan konsep kalau di kalkulus ya terkait turunan seperti itu ya. Buahnya kecil-kecil dan saking banyaknya itu yang diskrit menjadi kontinu gitu. Seperti dulu apa kalkulus itu untuk mencari suatu bentuk luasan yang dibatasi oleh fungsi atau kurva itu. Caranya adalah menggunakan integral ya. Nah, di situ proses pendekatannya kalau kalau dibuat kisi-kisi yang sangat kecil itu nanti kan menjadi semut ketika jumlahnya sangat banyak dan kecil gitu, dan errornya juga sangat kecil pula gitu. Nah, potensial listrik akibat distribusi muatan ya, muatan terdistribusi dalam satu dimensi 1D. Ketika satu dimensi rapatan muatan persatuan panjang atau lambda gitu. Contohnya adalah batang bermuatan ya. Batang bermuatan seperti yang gambar yang di sini. Ini adalah batang bermuatan yang satu dimensi ya. Kemudian yang dua dimensi adalah contohkan seperti permukaan atau lempengan bermuatan di tengah ini, gambar yang tengah ini. Nah, rapatan muatan persatuan luas itu, nah ini, ini. Dan muatan terdistribusi dalam tiga dimensi. Rapat muatan persatuan volumenya adalah rho. Contohnya adalah bola seperti ini, silinder, fokus muatan, benda-benda ruang. Oke, ini contoh soal. Berapakah potensial listrik di titik P jika batang ini mempunyai rapatan persatuan panjang balasan lambda. Ini posisi P di tengah, ya, berada muatan ini positif semua. Ini L2, ini L2 ini membagi posisi di tengah dengan jarak D. Nah, elemen muatan DQ ini yang ini, ambil satu ini kotak kecil. DQ sama dengan lambda di X yang terletak pada jarak X dari tengah batang. Jaraknya mana? Ini kan bentuk segitiga ya, maka cara ini bisa dicari dari sisi miring atau segitiga ini ya. Berlaku rumus Pythagoras ya. R sama dengan akar dari D kuadrat plus X kuadrat. Nah, potensial listrik di titik P ini ya, di sini akibat elemen muatan DQ ini adalah bisa dimasukkan dengan rumus seperti ini. dV ya, sama dengan K DQ per R sama dengan K lambda dx per ini akar D kuadrat plus X kuadrat. R-nya kan ini. Kemudian potensial listrik di titik P akibat seluruh batang, maka P-nya sama dengan integral dV. Ini kan cuplikan
Yang ini dV ini adalah cuplikan V. Kalau total keseluruhannya berarti jumlah karena kontinu maka integral dV sama dengan K lambda integral mulai dari minus L per 2 sampai dengan L per 2. Kenapa dari minus L per 2 sampai L per 2? Nah, di sini minus L per 2 di sini. L per 2 di sampai sini. Gitu. Dari ujung sampai ujung. Nah, dx per akar R kuadrat. Apa? Akar R. R-nya adalah akar dari d kuadrat plus x kuadrat. Oke, untuk medan listrik konstan dan arah perpindahan muatan yang tegak lurus telah diperoleh ini tadi kan ya. Delta P per delta S. Beda potensial dibagi minus beda potensial dibagi beda posisi atau jarak. Komponen vektor medan listrik D pada suatu arah tertentu sama dengan negatif laju perubahan atau gradien potensial listrik terhadap jarak pada arah tersebut. Seperti ini. Ini TS sama dengan dou V minus dou V per dou S. Ini adalah merupakan turunan parsial ya. Dalam koordinat kartesian ini maka kalau tinjauannya EX maka bentuknya seperti ini, EY seperti ini, EZ-nya seperti ini. Maka dijumlahkan EX, EY, EZ seperti ini. Jumlahkan. Oke, ini contoh soal nanti bisa dibaca sendiri. Potensial listrik konduktor pemuatan. Medan listrik di dalam konduktor pada keadaan elektrostatik equilibrium sama dengan nol. Muatan pada konduktor terdistribusi dari permukaan. Karena E sama dengan nol di dalam konduktor, maka beda potensial antara dua titik dalam konduktor sama dengan nol. Artinya, di sini potensial listrik di dalam konduktor itu adalah konstan. Konstan berarti tidak berubah. Keseluruhan bagian konduktor merupakan potensial yang sama. Medan listrik pada permukaan konduktor bermuatan ke arah tegak lurus. Ini adalah kekalahan energi dalam sistem elektrostatik. Karena medan gaya elektrostatik bersifat konservatif ya, ada fungsi energi potensial. Nah, usaha oleh medan gaya sama dengan perubahan energi potensial. Dari teorema usaha energi, usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Ini berlaku juga kalau di pemuatan seperti ini. Pemberkahan energi dalam sistem elektrostatik itu ya berlaku juga sama mirip dengan pemberkahan energi di pemuatan itu. Ya. Artinya berlaku pemberkahan energi dalam sistem elektrostatik juga. Energi kinetiknya, ini energi potensialnya. Nah, energi kinetiknya adalah K, energi potensialnya adalah U. Ini contoh soalnya. Pengertian soalnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sudah menonton ini, mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan bisa menghubungi saya berdiskusi dengan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.